Shalom semua, selamat pagi. Bagi kita yang dapat datang bersama-sama pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama dengan tenang kita dengar firman Tuhan. Oke, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah, saya ada kirim di grup tuh, hidup dengan tujuan. Boleh kita katakan bersama, hidup dengan tujuan. 1, 2, 3. Sekali lagi, hidup dengan tujuan. 1, 2, 3. Jemaat Tuhan, keluarga yang dikasihi Tuhan, apakah waktu kita lahir dalam dunia ini, kita tahu bahwa kita lahir pasti ada maksud, ada tujuan ya dalam hidup ini. Apakah waktu kita sudah lahir, sudah dewasa, ya kita pikir bahwa hidup ini untuk makan saja kah? Untuk cari makan, hidup ini untuk mau kawin kah? Mungkin selama ini kita pikir begitu saja kan? Hidup saja, lahir saja, nampak kita punya orang-orang tua, apalagi dulu kita belum kenal Tuhan, ya tengok itu sajalah. Kita nampak mereka pergi kerja. Kalau dulu di kampung-kampung buat ladang, balik, tinggal bersama dengan keluarga, suami istri. Apabila tiba malam, makan, minum, tidur, bangun pagi, itu rutinitas. Sehingga saudara kita tidak paham apa arti hidup ini. Dan ada kalanya dalam hidup, waktu kita menjalani hidup ini, kita merasa bosan. Apa arti hidup ini? Nah, kalau kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu ada maksudnya. Kenapa Tuhan ciptakan Adam dan Hawa dan tempatkan di Taman Eden? Pasti ada maksudnya, ada tujuan. Tuhan bilang, semua binatang ini saya serahkan kepada kamu, kepadamu. Dia bilang kepada Adam, namakan semua binatang ini. Taman Eden, semua yang ada. Tuhan serahkan semua itu untuk supaya Adam dan Hawa kelola dengan baik, pelihara taman itu. Dan binatang-binatang yang diserahkan kepadanya dinamakan masing-masing dengan nama binatang itu, itulah sifatnya. Tapi sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, binatang yang diserahkan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa untuk dipelihara, untuk dijaga, semuanya bukan seperti sekarang yang kejam-kejam pula, ganas, bengis, bukan apa kalau binatang itu apa sudah itu? Buas, liar dan sebagainya. Ada hamba Tuhan berkata, karena akibat dosa, nyamuk yang kecil ini pun sudah berkuasa atas kita. Tahu berkuasa? Dia makan darah kita, hisap darah kita, bukan makan darah, hisap darah kita. Ya, kita pukul dia, datang lagi, lalat semua. Padahal sebenarnya sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka yang harus berkuasa atas semua itu, ya, dan mengelola, pelihara semua ciptaan Tuhan. Tapi sayangnya hari ini kalau kita lihat, ya, hutan-hutan semua sudah jadi gundul. Dan apa yang ada pada kita yang disediakan oleh Tuhan, manusia bukan lagi kelola. Kelola itu jaga, pelihara dengan baik. Tetapi ya tidak dijaga dengan baik. Bahasa pasarnya bilang cincai saja. Bahkan termasuk diri Anda dan saya. Oke, harta yang Tuhan beri itu adalah selain daripada apa yang ciptaan yang kita lihat, tapi diri kita. Oke, mari kita lihat hidup dengan tujuan. Mari kita lihat ya apa maksudnya hidup dengan tujuan. Maksudnya hidup dengan tujuan adalah mencapai visi. Jangan menoleh ke belakang. Filipi 13-14 berkata, kita lihat. Filipi 3:13 dan 14.
Filipi 3, 13, 14. Boleh? Boleh kita baca bersama 1 ayat 13. Filipi 3, 13. 13 dulu baru 14. Oke, boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi hidup ini, saudara dan saya, kita ada di dalam dunia ini. Saudara, kita lahir di dunia ini bukan sekadar untuk makan, untuk minum, ya, kerja begitu saja. Itu adalah sampingan. Maksudnya sampingan itu apa? Karena kita ada dalam dunia ini untuk supaya tidak lapar, tidak mati secara jasmani, itu semua Tuhan sediakan. Tetapi Tuhan punya maksud dan tujuan yang sejati, yang kekal dalam hidup kita, dalam diri kita, yang sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena itu, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Orang-orang Kristen yang ada di Filipi, kalau kita lihat, ya macam kita sekarang ya, orang-orang percaya. Orang-orang Filipi, jemaat di Filipi ini adalah yang paling dekat dengan Paulus. Mereka dekat, maksudnya hubungan mereka dengan Paulus itu baik sekali. Tidak ada satu rahasia pun yang mereka simpan yang tidak baik. Semua terbuka. Dan jemaat di Filipi inilah jemaat yang sangat membantu pelayanan Paulus. Dari segi ekonomi. Ya, dalam pelayanan Paulus mereka layak penyumbang-penyumbang yang luar biasa. Dan mereka sangat diberkati Tuhan. Hubungan mereka dengan Tuhan, hubungan mereka dengan sesama, bahkan kehidupan rohani mereka bertumbuh. Dan ada banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan. Dan Paulus menulis surat ini sewaktu dia di penjara, dalam penjara. Oke. Nah, Paulus memberi dorongan kepada jemaat di Filipi. Nanti kamu boleh baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, 14, 15, 16 itu, atau Filipi pasal 4 itu baca habis itu. Di sana yang saya katakan tadi bagaimana sebenarnya anggota jemaat Filipi ini yang menyokong benar-benar pelayanan Paulus. Ya, baik dari segi doa maupun dari segi ekonomi. Ya, bantuan-bantuan dalam perjalanan pelayanan Paulus, jemaat di Filipi lah yang betul-betul memberikan perhatian kepada pelayanan pekerjaan Tuhan melalui Paulus ini. Oke, nah itulah sebabnya Paulus menulis surat ini untuk memberikan dorongan ya kepada mereka. Supaya apa? Karena mereka sudah bertobat, memberikan hidup mereka kepada Tuhan, maka Paulus katakan, ayo jangan lagi tolik ke belakang, tetapi ayo berlari ke arah atau ke depan, ke arah tujuan panggilan surgawi. Oke, kita boleh bayangkan, gambarkan, siapa pernah jadi olahragawan? Ya, berlari. Ya, percaya ada yang ada di sini, saya sendiri mengalami itu waktu masih sekolah. Ya, kalau kita berlari untuk supaya dapat tempat, dapat nomor 1, kita harus berlari. Apalagi kalau larian 100 meter. Saya dulu ada di sekolah saya berlari itu yang 100 meter tuh, 100 meter, 400 meter, 4 kali 1, 4 kali 4. Ya, saya suka kalau 4 kali 1, 4 kali 4, karena saya memang pelari 100 meter, maka itu saya harus lari. Kalau saya permulaan itu saya harus lari antara 2 saja. Permulaan, ya, memulakan larian ataupun terakhir. Ya, jadi kalau saya berlari, saya tidak mau tengok belakang.
Apa yang berlaku di belakang saya tidak mau tengok. Walaupun saya dengar macam ada di belakang saya, macam ada sudah yang mau kejar, saya tidak kisah, saya lari terus. Dan puji Tuhan, boleh. Maksudnya dalam 100 meter itu saya nomor 1, 4 kali 1 itu pun kami dapat nomor 1, 4 kali 4 pun dapat nomor 1. Ya, sebab saya sudah agak antara dua saja. Satu, saya mulakan atau saya belakang. Pelari terakhir. Saya ambil pelari terakhir. Saya tahu saya punya kemampuan untuk kejar. Oke? Dan berlari, kalau kita menoleh belakang saja, itu yang diajar oleh kami punya coach. Apa itu? Yang jurulatih itu. Dia bilang, jangan tengok belakang. Lari harus tengok depan. Ya, lari tengok depan. Kalau begini saja, sudah kita terganggu. Dan boleh saja orang pintas kita. Oke? Nah, ini Paulus mengambil ini sebagai satu, apa ini ya? Perumpamaan, bukan perumpamaan. Sebagai satu pengajaran. Demikian juga bukan hanya dalam hal berolahraga, tetapi juga dalam hal ikut Tuhan. Boleh kita katakan bersama, ikut Tuhan. 1, 2, 3. Ikut Tuhan. 1, 2, 3. Ikut Tuhan. Semua sudah makan? Sudah. Senang hati datang beribadah. Satu hal harus kita pikir, saya datang beribadah ini karena saya tahu saya berjumpa dengan Tuhan. Bersama dengan semua anak-anak Tuhan, saya datang bukan menunai tanggung jawab sebagai orang Kristen, tapi ini yang harus kami lakukan sebagai warga kerajaan surga. Kita semua adalah warga kerajaan surga, ya, yang mengekspresikan gaya hidup kerajaan surga. Oke, kita pergi kepada ada beberapa poin yang saya akan kongsikan. Bagaimana supaya saudara dan saya berlari dan jangan menoleh ke belakang. Ya, supaya kita tidak terkandas, tidak kalah, tidak jatuh. Yang pertama adalah Paulus mengajar tinggalkan masa lalu. Boleh kita katakan bersama, tinggalkan masa lalu. 1, 2, 3. Boleh ikut suara saya? Tinggalkan masa lalu. 1, 2, 3. Begitulah. Coba kalau tinggalkan masa lalu. Banyak lagi macam yang tiada semangat itu. Kenapa saya buat begitu? Sebab waktu saya berhadapan dengan cabaran, waktu saya mengambil masa berdoa sendirian, itu saya buat. Saya ucapkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, berarti tidak ada mustahil bagiku untuk menghadapi ini. Gitu. Kalau kita tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saya pun, ya, sebab pada saat kita ucapkan itu, semua ini kita punya urat-urat semua itu darah kita pun zoom. Akhirnya ada sesuatu kekuatan yang baru. Sedangkan orang yang tidak kenal Tuhan, selalu kan sayap kita apa? Selalu, ku kan terbang. Sayap itu adalah Tuhan beri, ini kita punya minda kita. Ada beberapa dokter, dia bilang, banyak orang yang patah semangat, tidak bergairah, tidak sukses dalam hidup, kecewa, hancur, karena mereka tidak setting, tidak ajar mereka, tidak latih mereka punya minda untuk positive thinking. Apakah itu Alkitab dia? Ada. Dalam Alkitab itu diajarkan oleh Tuhan. Dan sedangkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tahu bahwa betapa kuatnya minda ini untuk melawan. Bahkan ada satu buku dulu, istri ada itu, di mana sudah itu? Positive thinking. Orangnya ada cancer, ya, dia bilang
di hospital itu banyak pesakit-pesakit cancer yang mulai berpikir positif itu, yang pulih, sembuh. Tapi yang dia bilang, Allah, matilah kami, tiadalah harapan, cepat mati. Itu sebabnya apa kata firman Tuhan dalam Markus pasal 11 ayat 23, barang siapa berkata kepada gunung ini. Minggu lalu kita sudah belajar tuh kan? Ya. Kepada gunung ini, masalah, sakit, penyakit, apa saja. Gunung itu adalah apa itu? Contoh saya itu, gunung itu maksudnya masalah, bukan gunung besar itu. Apa-apa kita punya cabaran, kita katakan dalam nama Yesus. Itu, tapi jangan bilang, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan terjempat. Iblis bilang, kasihan. Macam yang itu, apa itu yang kelaparannya bilang. Sini itu. Jadi itu sebabnya kenapa saya selalu ajak kamu kalau mau ucapkan sesuatu mesti tegas. Marah sama anak saja pun sudah teriak-teriak. Kenapa tidak waktu kita ucapkan firman Tuhan itu tidak teriak kan? Siapa ibu-ibu sini yang selalu teriak-teriak anak dia? Ada? Ada apa itu, tapi diam-diam sajalah. Oke. Nah, jadi kalau kamu kena ganggu di rumah, katakan dalam nama Yesus. Kau setan yang mengganggu kami malam ini, keluar kau. Begitu jangan, keluar kau. Pergi kau. Setan bilang, ha. Kasihan dia ini, dia bilang. Ya. Pernah kamu ikut saya waktu mengusir apa itu orang yang kerasukan setan? Ada kasih bilang, keluar kau ya, pergi kau. Bapa di sorga dikuduskanlah namamu, iblis. Ini habis dia gini. Itu doa yang begitu itu, doa untuk kita sendiri, satu orang. Tapi kalau kita berhadapan dengan masalah, cabaran, janganlah Bapa di sorga, Tuhan tolonglah saya. Kalau tidak ada masalah saya, Tuhan. Susah hati saya. Ada kalau macam begitu. Bismillah. Oke, kita perlu tegas. Pada saat kita berdoa dalam hal-hal seperti ini, kita harus ucapkan sama seperti kita seolah-olah kita berhadapan dengan seseorang. Ya, perintahkan dia. Oke, tinggalkan masa lalu. Filipi 3:13, Paulus bilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Rasul Paulus mengajar kita bahwa masa lalu tidak boleh mengikat kita. Masa lalu, hal-hal yang sudah berlalu, bertahun-tahun yang lalu, tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, atau yang kemarin. Ya, Paulus mau supaya kita jangan biarkan masa lalu, pengalaman yang lalu, luka-luka yang lalu mengikat kita, mengontrol kita. Apa itu? Masa lalu boleh merupakan kegagalan. Apa maksudnya melupakan masa lalu? Masa lalu itu seperti apa? Kegagalan-kegagalan yang kita alami masa lalu. Tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, atau yang kemarin. Mungkin kita mengalami kegagalan dalam hubungan rumah tangga kita. Kegagalan dalam membangun hubungan antara sesama kita. Atau kegagalan dari segi pekerjaan, bisnis, ke apa saja. Ya, jangan biarkan kegagalan itu menguasai kita. Apalagi masa lalu itu melupakan apa yang di belakang. Selain daripada masa lalu, yaitu luka-luka batin. Mungkin kita dikecewakan, disakiti hati kita. Kalau kita biarkan itu, saudara, itu akan menjadi cancer di dalam hati kita. Dan membuat hubungan kita dengan Tuhan ya terganggu. Membuat hubungan antara kita sesama, suami istri, ke apa saja. Luka itu, luka batin itu. Apa itu luka batin? Kecewa, sakit hati, benci. Bencinya hati ini. Bagus kalau benci tapi rindu, kan?
Kalau benci terus, itu yang akan membuat kita tidak sehat. Pening kepala, tinggi darah, semua itu akan mengakibatkan, ya, boleh mengakibatkan mengganggu kesehatan kita. Apalagi yang maksudnya melupakan apa yang di belakang. Ini sebab Paulus sendiri mengalami ini, ya, yaitu dosa, pelanggaran akan hukum Tuhan. Ayo lupakan, kalau sudah bertobat jangan lagi petik, jangan seperti Paulus bilang, Petrus bilang, jangan kita seperti babi, ya, yang sudah mandi lalu balik lagi di kubang dia, itu kan pernah nampak tuh babi kubang. Dan jangan seperti anjing yang sudah muntah lalu makan lagi muntahnya. Kembali kepada dosa maksudnya, pelanggaran yang kita buat. Saudara, kalau kesilapan kita itu kita sudah minta maaf, kita bilang bertobat, tapi kita buat benda yang sama, itu bukan bertobat. Masih ada yang buat begitu, benda yang sama, kesilapan yang sama, kesalahan yang sama. Itu berarti belum tinggalkan hal-hal itu. Ya. Nah, Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakangku. Dosa yang menjadi penghalang merintangi perjalanan kehidupan rohani kita, tinggalkan. Oke, itu maksudnya. Kalau kita mau supaya hidup kita mencapai tujuan yang pasti, tinggalkan dosa. Ataupun selain daripada kegagalan, luka-luka batin dosa, ataupun saudara, kejayaan, keberhasilan yang membuat kita merasa puas hati. Ada orang bilang, pastor, dulu saya itu melayani Tuhan, saya berdoa orang sakit sembuh. Waktu saya melayani, berkhotbah, menangis-nangis orang. Persoalannya, saya bilang sekarang macam mana? Karena dia sudah kembali kepada hal-hal lama, kecewa. Tapi waktu jumpa inilah orang yang pernah mengalami kasih karunia Tuhan ini. Pada saat dia jatuh, kembali kepada dosa, bukan senang untuk dia bangkit. Dia selalu cerita yang dulu-dulu, yang keberhasilan, kesuksesan dia. Tapi itu dulu. Jangan sampai kita hanyut dengan keberhasilan masa lalu kita. Membuat kita berpikir kita masih seperti dulu. Aku masih seperti yang dulu. Ada yang macam begitu? Sikit-sikit kita cerita, dia cerita yang dulu-dulu. Kalau dulu kami begini. Kalau dulu kami begini. Tapi sekarang persoalannya macam mana dengan sekarang? Yesus berkata, ya, bukan hari esok punya, hari ini, masa kini. Dia tidak ulang yang kemarin itu, masa sekarang, masa kini. Tapi dalam hal-hal seperti ini, mengajar saya untuk tidak mau seperti itu. Ya, siapa di antara kita yang dulu berhasil? Ada keberhasilan-keberhasilan yang menguntungkan kita. Lalu sudah stagnan, dalam bahasa Indonesia bilang stagnan itu yang macam sudah jadi bantut, terhenti, tapi masih berpikir bahwa masih kita dipakai Tuhan. Masih mungkin kita pikir kita masih rohani, masih berdoa, tapi sebenarnya coba tanya dalam hati, masihkah tidak? Jadi saudara, ada dua ini. Selain daripada kegagalan masa lalu, hal-hal yang menyakitkan masa lalu kita, jangan sampai itu mengikat kita. Dan juga jangan sampai kita tertipu dengan keberhasilan, kesuksesan masa lalu kita. Sehingga kita berpikir bahwa itu masih lagi dalam kedudukan kita. Membuat kita tidak upgrade diri kita, membuat kita tidak maju. Bahaya sekali. Oke. Selalu kita cek dan tanya diri kita, selalu. Kalau tidak, kita akan
2 saja, stagnan, apa itu? Terus berhenti begitu, dan berpikir bahwa kita masih lagi, itu yang Yesus bilang dalam kitab Wahyu itu, tidak panas, tidak sejuk, suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu maksudnya menganggap masih sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena tegur, karena ajar, dia pikir masih lagi. Dia tidak mau suka terima teguran, ajaran, nasihat. Dia pikir, saya masih lagi bah. Wah begitu. Masih setia lagi bah. Orang yang berada seperti ini, saudara, bahaya sekali. Jusapnya, apa dia bilang? Orang yang, apa itu? Tidak panas, tidak dingin. Bahaya. Oke. Nah, saya beri satu contoh. Contoh istri Lot yang menoleh ke belakang saat keluar dari Sodom. Coba kita lihat dalam Kejadian 19 ayat 26. Istri Lot ini sudah dibawa keluar, bahkan ditarik oleh Lot. Keluar dari Sodom. Sodom sudah mau dimusnahkan oleh Tuhan karena terlalu banyak dosa. Ya. Nah, kita baca ayat 26. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Kenapa begitu? Sebab istri Lot waktu sudah dibawa keluar, dia rindu kekayaan, keberhasilan yang mereka terima sebelum ini. Oke, dia ingat keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan masa lalu mereka. Sehingga itu mengikat dia, membuat dia tidak siap meninggalkan Sodom. Dan waktu dia menoleh ke belakang, akhirnya firman Tuhan bilang dia jadi tiang garam. Mungkin kita tidak jadi tiang garam hari-hari ini, tapi kita akan mengalami hal-hal yang boleh membuat Anda dan saya kacau. Saudara, bagaimana Tuhan, ya, dia waktu kita mulai menoleh ke belakang, maksudnya mulai melupakan Tuhan, mulai mengabaikan Tuhan. Apa hukuman yang kita dapat sebelumnya? Sebelum maksudnya masa kita nanti. Hukuman yang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin kebingungan. Bingung. Stres. Oke? Pada saat kita mengalami seperti ini, tanyalah, Tuhan, apa sebenarnya yang membuat saya begini? Tuhan izinkan sakit, dan bukan Tuhan yang beri sakit, ya. Tapi Tuhan izinkan, maksudnya dia biarkan kita untuk menghadapi itu. Kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, kacau. Rasul Paulus bilang, duka citamu itu seharusnya membawa kamu untuk bertobat. Duka cita, hal-hal yang kita hadapi dari segi ekonomika, di tempat kerja kacau, orang tidak suka kita dan sebagainya. Semua kacau. Ya. Kita bukan jadi tiang garam kalau sekarang, tapi Tuhan biarkan hal-hal yang berlaku dalam kehidupan kita. Oke? Karena itu saya pergi kepada penerapan kita. Jangan biarkan kegagalan, dosa lama atau kenangan buruk yang menghalangi langkah kita. Tuhan mau kita bebas dari masa lalu supaya kita dapat melihat visi yang baru, tujuan yang sesungguhnya Anda ada di bumi ini. Yesus bilang, biarlah kita menjadi terang dan garam dunia ini.
Masih ingat waktu Tuhan bilang, Abraham, keluar kau dari sini. Bawa keluarga kau ke tempat di mana saya bawa kamu. Itu tanah Kanaan. Waktu itu Abraham di Ur Kasdim. Tuhan pilih dia. Di Ur Kasdim itu adalah tempat penyembahan-penyembahan. Ya, berhala. Tuhan bawa dia keluar dari kegelapan kepada terang. Dan bawa ke satu tempat. Abraham dipilih supaya menjadi terang dan garam. Menjadi satu contoh bagaimana orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang takut Tuhan itu. Bagaimana Tuhan memelihara, menyertai dan memberkatinya. Saudara dan saya, setelah sebenarnya itu rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita beribadah ini? Sebab tujuan utama Tuhan menciptakan kita supaya kita hanya beribadah kepadanya. Ada tema gereja lain bilang menjadi serupa dengan Kristus, itu kita lihat nanti. Oke? Nah, yang kedua, poin yang kedua, fokus pada tujuan Kristus. Coba kita lihat Filipi 3:14 berkata, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Sekali lagi, Filipi 3:14 berkata, Paulus bilang, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Paulus mempunyai satu tujuan yang jelas. Dia mau mencapai panggilan surgawi di dalam Kristus. Maksudnya hidup orang percaya bukan tanpa arah. Sebagai orang percaya, semuanya mempunyai visi dari Tuhan. Apa visi dari Tuhan? Visi utamanya adalah hidup menjadi serupa dengan Kristus. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Itulah sebabnya sebelum dia pergi, sebelum dia terangkat ke sorga, Matius 28, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil ke segala makhluk. Barang siapa percaya dan dibaptis, maka diselamatkan. Kenapa dia berkata demikian? Karena dunia ini bukanlah destinasi kita. Boleh kita katakan bersama, dunia ini bukan destinasi kita. 1, 2, 3. Oke, dunia ini bukanlah tempat sesungguhnya kita. Kalau kita ada anak, ya sudah kawin, yang belum kawin, yang sudah berkeluarga, semua ini adalah bahasa Indonesia bilang hanya titipan hidup. Hidup yang diberikan oleh Tuhan untuk kita nikmati sementara. Coba kita berdiam diri sejenak dan tanya, kita tahukah bila kita akan pergi? Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang sesungguhnya? Betul? Kadang-kadang saya pikirkan pada waktu kita sakit lah waktu itu. Waktu kita sakit stroke itu baru kita tahu. Kita berpikir betul-betul. Wow. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan pergunakan waktu yang ada. Waktu kita harus gunakan untuk apa itu? Menguatkan iman kita. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Sementara kita bekerja, apapun aktiviti yang kita lakukan dalam dunia ini, semua itu adalah sementara. Bahasa lain bilang pinjaman saja. Apa yang kita banggakan di dunia ini, semuanya akan hilang. Oke. Jadi jangan sia-siakan masa kita dengan Tuhan. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hidup. Visi utama menjadi serupa dengan Kristus, yaitu melayani Dia. Ada seorang pemuda bertanya, bagaimana melayani Tuhan ini? Apakah perlu saya
pergi sekolah Alkitab dan jadi gembala kah, jadi penginjil? Saudara, melayani Tuhan itu bukan karena kita harus jadi pendeta, jadi bishop kah, jadi pastor kah, perlu pergi sekolah Alkitab dan sebagainya, itu perlu semua. Tetapi kita perlu tahu pelayanan utama itu. Melayani Tuhan itu bukan di mimbar saja, bukan ini macam saya sekarang melayani ini saya hanya sebagai alat. Tapi kalau saya melayani, saya berkhotbah, tapi hidup saya bertentangan dengan firman Tuhan, saya tidak juga berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kita perlu tahu betul peranan kita, tujuan hidup ini. Melayani Tuhan. Itu bukan karena kita jadi pastor, jadi pemain pemusik, pemimpin pujian, penari rebana, apa saja. Itu semua adalah tindakan, aksi, bukti sebagai respon kita terhadap Tuhan. Kalau saya berkhotbah sekarang, saya meresponi panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan ini bukan berarti saya berkhotbah di sini apa semua itu membuat saya betul-betul boleh masuk surga. Kalau hidup saya bertentangan dengan Tuhan, tiada guna. Melayani Tuhan itu 24 jam. Bagaimana kita memposisikan hati kita kepada Tuhan setiap hari. Saya pikir dulu melayani Tuhan itu harus jadi penginjil. Melayani Tuhan itu maksudnya yang boleh main musik, menyanyi, berkhotbah. Saya pikir begitu. Rupa-rupanya melayani Tuhan ini. Saudara dan saya sekarang kita sedang berkumpul. Kita sedang duduk. Kita ini sebenarnya melayani Tuhan. Boleh kita katakan bersama, saya melayani Tuhan. 1, 2, 3. Bagaimana hati Anda dan saya meresponi firman Tuhan hari ini? Pada saat kita meresponi firman Tuhan, itu sedang kita melayani Tuhan. Di rumahkah, di mana saja, melayani Tuhan itu adalah bagaimana kita memposisikan hati kita. Susah atau senang. Ya. Waktu kita di tempat kerja, kita sedang melayani Tuhan di mana-mana. Itu sebabnya dia bilang menjadi terang dan garam dunia. Bagaimana kita menjaga karakter kita, pola pikir kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Orang melihat, wow, bukan dengan kata-kata kita saja bersaksi kasih tahu tentang kasih Tuhan, tetapi dalam kehidupan seharian kita. Itu melayani Tuhan. Ya. Banyak orang berpikir, kadang-kadang bilang melayani Tuhan itu pergi sembahyang di gereja. Tapi di rumah, apa itu? Bebas. Bebas merdeka. Kutuk sana, kutuk sini. Sumpah sana, sumpah sini. Kritik sana, kritik sini. Ada gitu? Sakit hati. Ini bukan timbak-timbak ya. Tidak timbak-timbak ini. Ini sesuai. Oke? Supaya kita tahu apa maksudnya melayani Tuhan ini. Beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya dia bilang, ada dua akan hukum tuh dalam Matius 22, 37, 37, 38, 9, 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa maksud itu? Itu melayani Tuhan itu. Kita selalu dengar nih. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Kalau kita menyembah Tuhan, berarti kita tidak lagi percaya kepada berhala, jimat-jimat, bomo-bomo. Dengan segenap jiwa itu bukan main-main. Fokus kita, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Aku mengasihi
Engkau Yesus. Senang kita mau nyanyi ini kan. Tapi coba sementara kita nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus, lalu kita tanya dalam hati, apa buktinya saya mengasihi Yesus? Masalah sikit pun sudah. Oh, sudah ahimali, dia bilang, ambusu, dia bilang. Ya, kalau itu menurut ambusu, ahimali itu maksudnya cepat merajuk, cepat terluka, cepat sakit hati. Kalau ini perasaan, kita simpan bila-bila saja dari kenaikan sampai keturunan, susah ada kedudukan. Maksudnya tidak ada pertumbuhan rohani. Oke? Paulus mempunyai tujuan yang jelas, yaitu mencapai panggilan surgawi di dalam Kristus. Maksudnya hidup orang percaya bukan tanpa arah. Kita semua mempunyai visi dari Tuhan. Yang pertama menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan. Dia memberi seluruh hidup kita. Dengan kata lain menjadi serupa dengan Kristus, melayani Dia, melayani Yesus. Dan memenangkan jiwa-jiwa bagi pekerjaan Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan. Nah sekarang, apakah saudara dan saya sedang berjalan di dalam tujuan atau hanya tujuan Tuhan atau hanya ikut-ikutan ataupun ikut arus dunia ini? Gaya dunia, arus dunia maksudnya gaya dunia ini. Dunia bilang ya susah, kita pun bilang susah. Ya. Maksudnya arus dunia ini selalu negatif. Kalah. Jadi jika kita tidak mempunyai arah, tidak punya arah secara kehidupan rohani, kita akan mudah goyah, mudah goncang, mudah jatuh. Oke, poin yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita terus hidup dalam tujuan Tuhan. Kita perlu maju dengan ketekunan. Boleh kita berkata tekun, 1, 2, 3. Belum kuat, 1, 2, 3, tekun. Sekali lagi, 1, 2, 3. Apa maksudnya tekun itu? Bahasa lain bilang ulit. Ulit itu maksudnya tahanlah sak. Macam itu kura-kura dengan kancil. Kancil kayak itu. Arnab. Ya lupa sudahlah. Arnab bilang dia lari-lari. Dia itu kura-kura pelan-pelan. Itu cerita dia itu kan. Hai, dia bilang kasihan. Dia lari-lari. Dia bilang jauh lagi. Terus dia di pokok itu dia baring-baring tidur dia kura-kura pelan-pelan. Walaupun slow dia jalan, tapi dia tekun. Dia tidak berhenti. Dia tidak mengaku kalah. Dan dia sampai ke garis terakhir. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Memang banyak tentangan, banyak cabaran. Kadang-kadang masalah keluarga, masalah ekonomi keuangan, masalah hubungan antara suami istri, macam-macam ada. Ya. Oke, tapi mari kita belajar dari sikap kura-kura itu. Ya. Biar perlahan, tapi kita harus mengarah ke tujuan yang pasti. Mengikut Yesus memerlukan hati yang tekun, hati yang tegas. Mau tegas? Maksudnya apa? Maksudnya hati yang tegas itu tidak mau. Saya harus, kalau Tuhan sudah panggil saya harus berlari sampai ke garis akhir. Memang kita ada banyak cabaran tau sebenarnya. Ya, banyak godaan dunia ini. Tapi itu sebabnya kita perlu ketegasan hati. Ada banyak hal-hal yang saya alami untuk membuat saya kalau boleh menyerah kepada menyerah dengan keadaan, baik dalam pelayanan, dalam hidup ini.
Tapi pada saat ada cabaran itu, saya pikir, alang-alang saya terjun dalam panggilan Tuhan. Alang-alang saya menderita, alang-alang saya tinggalkan semua. Lebih baik maju terus sampai garis akhir. Apalagi kalau saudara sudah dari sekolah minggu lagi ikut Tuhan, melayani Tuhan sampai muda-mudi. Ayo teruskan pelayanan, teruskan iman saudara. Jangan alang-alang. Sekali alang-alang, biarlah kita pegang ini bersama. Kalau kita sudah memulai langkah yang pertama dengan baik, biarlah kita mengakhiri langkah kita. Bukan hanya dengan baik, tetapi mengakhirinya di garis terakhir dengan terbaik. Boleh kita katakan bersama terbaik? 1, 2, 3. Terbaik. Itu yang saya pegang. Walaupun dalam perjalanan hidup ini, Paulus berkata demikian, bukan karena dia sudah sempurna. Bukan berarti dia lebih daripada orang lain, sama seperti kita. Dia adalah manusia biasa, tetapi dia mempunyai sikap hati yang tegas, tekun. Dia pegang erat keputusannya, komitmennya. Walaupun bangsanya sendiri, kawan-kawan seimannya, kawan-kawan sepelayanannya sendiri. Ya, ada cabaran, kadang-kadang mereka tidak mempercayai Paulus. Kalau kita baca, ada orang menganggap Paulus itu nabi, pengajar palsu, pengajar sesat, rasul palsu. Dia tetap bergerak. Jemaat Tuhan yang sekasih dalam Yesus, kalau kita lihat dalam YouTube ini, ya jangan sampai kita bingung. Yang penting tetapkan iman kita pada Tuhan. Kalau di sebelah Indonesia hamba-hamba Tuhannya saya tengok, ya berdebat perkara yang kecil saja yang boleh diselesaikan dengan baik sebenarnya. Nah itu sebabnya kadang-kadang kecewa juga kami sebagai hamba Tuhan nih. Ya, kan? Ada yang menganggap dia sudah orang yang pintar, dia bilang pintar dengan ahli teologi. Lalu ada saja kesilapan beberapa hamba Tuhan yang caranya lalu mereka cakap sesatlah, hialah. Wih, sedang kita yang biasa-biasa ini pun berpikir, apakah firman yang mereka belajar itu membuat mereka seperti itu? Ya, sedangkan firman Tuhan mengajar tentang kasih. Kalaupun mungkin hamba Tuhan itu, pendeta itu, dia silap ke cara ajarannya, kenapa tidak berdiskusi dengan baik? Saya ada tulis itu tadi. Saya tulis. Saya dari hamba Tuhan dari Malaysia, saya bilang. Saya tidak senang dengan cara ini. Kalau betul kita adalah pendeta yang sudah senior, ya seharusnya kita yang memimpin mereka yang junior-junior ini. Kan? Jangan sampai terjadi hal-hal yang pihak musuh yang menang. Ya, ketawa mereka antara sesama hamba Tuhan. Kan? Syukurlah, sini belum lagi. Tapi bagi saya tidak senang, saya suka itu begitu. Kalaulah saya ya macam dengar yang pelayanan macam begitu ada sedikit menyimpang apa. Kenapa saya seharusnya kalau saya yang senior, yang sudah ada gereja besar, yang mengatakan bahwa saya punya teologi, sudah jadi doktor, master Alkitab, PhD. Justru seharusnya firman Tuhan yang kita belajar itu mendewasakan kita, membawa kita dengan cara yang baik, berpikir dengan bijaksana, menyelesaikan dengan baik. Kan bagus, kan? Sebab jemaat Tuhan tujuan kita sama. Kita seboleh-bolehnya pendeta siapa itu? Reinhard Bonnke bilang, biar kita punya tujuan, biar kalau boleh neraka kosong, biar surga penuh. Itu visi yang Tuhan sudah amanatkan kepada semua kita. Amin. Gitu. Jadi kita pun semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita saling membangun, menasihati, merangkul antara satu yang lain.
Memang kita ada kekurangan, ya. Memang setiap orang ada kekurangan, ada masalahnya. Tapi kita pikir bahwa kita hidup dalam dunia ini sementara saja. Kita pikir kita juga sesama ada kelemahan, ada kekurangan. Dan kalau kita ditegur, dinasihati, ayo terimalah. Amin. Nah, kalau kita ditegur, dinasihati, itu bukan merugikan kita, justru itu membawa kita untuk maju. Supaya jangan kita tertidur, tidur rohani maksudnya. Kita berpikir kita masih kuat, kita masih oke. Padahal kita sudah sejuk rohani. Boleh kita katakan bersama, bangkit, 1, 2, 3. Ya. Paulus memberi satu gambaran tentang kalau seorang petani, kalau kita lihat seorang petani itu, yang kalau ada sawah dia pakai bajak. Sama juga, Paulus memberi satu gambaran tentang seorang petani itu. Kalau dia sedang surung bajaknya, kalau dia menoleh ke belakang, itu dia tergoyang kan, sudah tidak lurus jalannya. Oke. Demikian juga kita pada saat kita ikut Tuhan, melayani Tuhan. Kalau kita berpikir kegagalan masa lalu, masa-masa lalu kita menoleh lagi ke belakang, saudara, kita tidak akan mencapai tujuan. Oke? Jadi kita tidak akan mencapai iman kita kepada Tuhan. Jadi saya pergi kepada seterusnya, saya mau akhiri ini sebagai dorongan dan kita aplikasikan dalam hidup kita ya. Mari kita tetap setia. Boleh kita katakan bersama, tetap setia. 1, 2, 3. Coba tanya dalam hati kita, masih lagi saya setia? Doa saya dengan Tuhan, baca Alkitab, masihkah saya rindu, lapar akan firman Tuhan? Masihkah saya suka berdoa? Masihkah saya suka melayani? Dan waktu pelayanan, apa saja pelayanan yang diberikan kepada saya lakukan dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan karena tanggung jawab. Tapi pada saat saya diberi, saya penuh sukacita, saya lakukan dengan segenap hati saya. Jemaat Tuhan, ini saya beri dorongan dan saya percaya kita sendiri alami semua. Dan ada lagi satu, itu Brother Clifford ada dengarkah? Juga kemarin itu ada satu itu. Seorang yang mengkedudukan dia sama seperti kita, seorang petani, tapi dia setia melayani Tuhan. Dalam cabaran-cabaran yang dihadapi, dia buat saja, dan dia bilang hari ini Tuhan berkati hidupnya lebih daripada yang biasa. Tuhan beri dia tanah, dia tanam semua, dari tanah itu dia mendapat hasil. Sangat diberkati Tuhan. Sebenarnya waktu Tuhan kita ada dalam dunia ini, sebelum kita balik sorga, kan rencana Tuhan, kita sudah belajar rencana Tuhan. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang merugikan, membuat kita miskin dan sebagainya. Sebelum kita balik sorga, sebenarnya waktu kita memberi hidup kita pada Tuhan, pada mulanya rancangan Tuhan membuat kita sebenarnya seperti mana orang-orang Israel di tanah Kanaan. Ya, cuma karena banyak hal-hal yang mungkin membuat kita gagal apa semua, karena kita mula-mula kuat dalam Tuhan, melayani, tetapi mungkin mengalami kegagalan, cabaran, kita mulai turun. Dan akhirnya stagnan, terhenti kita. Akhirnya kita gagal terus dan mulai mempersalahkan Tuhan. Yang kedua, pada saat seseorang itu sudah lakukan sesuatu lalu dia berhasil,
dia sukses, dia lupa Tuhan. Tidak bersyukur dengan apa yang dia ada. Ini masalah dia. Dan akhirnya tertipu dengan kesuksesannya. Akhirnya jadi apa? Saya minta maaf saja. Ini saja ini, kan? Supaya ini jalan daripada huraian ini. Akhirnya banyak itu kan? Jadi temberang, angkuh, sombong, lupa. Dia bilang rumput di bumi. Begitu kayak itu. Dia tinggal langit, dia lupa situ. Rumput di bumi. Bukankah banyak itu? Ada satu seorang itu di Nigeria lah. Waktu dia tidak apa-apa, dia datang rajin di gereja, minta doa. Dia bilang, doakan saya, saya mau buat satu bisnis, kalau Tuhan berkati saya mau kasih cantik ini bangunan gereja, saya mau memberkati pekerjaan Tuhan. Jadi doa, dia rajin doa, dia buat pelayanan, dia ikut. Ya. Sekali betul-betul Tuhan berkati dia sampai jadi businessman yang berhasil. Tahu-tahu hilang, tidak ada lagi di gereja. Sekali dengar kawin sana, kawin sini, kan ada duit. Lama tidak muncul-muncul, sekali dia muncul lagi balik. Dia nangis-nangis, kenapa? Sudah bingkrap. Minta doa lagi. Kan? Nah, ini masalahnya. Itu maksudnya orang pada saat dia berhasil kadang orang lupa. Yang itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau Anda dan saya berhasil, mari jaga hati kita. Kita diberkati, kita berhasil, dijadikan berhasil supaya Anda dan saya jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Pada saat kita semakin diberkati dan semakin kita melayani Tuhan, Tuhan mulai percaya dengan kita bahwa orang ini walaupun semakin sukses, semakin diberkati, hatinya semakin melimpah dengan syukur dan Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar lagi. Itu dia. Dan Tuhan pegang kita punya harta benda seperti Daniel dalam Alkitab. Daniel sejak dia berada di tanah Babel, Tuhan angkat terus 4 raja itu, 4 musim. Raja dia berada dengan raja-raja yang bengis, tidak kenal Tuhan. Tapi Daniel membuat 4 orang raja ini mengakui Allahnya Daniel. Dan dia katakan Daniel punya Allah itu benar-benar betul-betul pencipta langit dan bumi. Bukan berdoa. Sasur, saya mau minum dulu. Dalam kitab Mazmur bilang, orang-orang benar, anak cucu cicitnya tidak pernah meminta-minta. Ada itu lagu kan? Masih ingat ya itu lagu? Anak cucunya tidak meminta-minta, na 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 na, dada pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Itu betul itu. Oke. Nah yang terakhir, jangan kembali kepada kebiasaan lama atau berkompromi atau bersubahat dengan dosa. Ingat, hanya pribadi yang fokus sampai akhir saja yang akan menerima mahkota kehidupan. Ayat terakhir kita baca sebagai kesimpulan daripada ini 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Coba kita lihat. Dua Timotius 4 ayat 7, boleh kita baca bersama, 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. 1, 2, 3.
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi apa yang harus kita buat hari ini? Ampuni dan lepaskan masa lalu kita. Jangan bawa beban yang Tuhan sudah lepaskan. Maksudnya waktu kita bertobat, kita lepaskan semua itu. Kita minta ampun, kita mengampuni orang yang bersalah, yang menyakiti hati kita. Lepaskan supaya hati kita bebas, penuh sukacita. Ya. Yang seterusnya, tetapkan visi hidup saudara dan saya sesuai dengan firman Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan, biar kita bervisi. Katakan supaya kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, hidup kudus. Dan yang terakhir, disiplinkan diri setiap hari. Ya, disiplinkan diri setiap hari melalui doa, baca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Inilah langkah-langkah yang harus kita buat sebagai satu langkah praktik yang kita lakukan. Maksudnya praktik itu yang harus kita buat dalam kehidupan kita setiap hari. Ingat, melayani Tuhan bukan maksudnya harus berkhotbah, harus ada di depan. Melayani Tuhan, saudara dan saya, walaupun saya hamba Tuhan, saya juga harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan memelihara hati dan pikiranku agar tidak kembali kepada dosa, tidak menyakiti hati Tuhan. Semada waktu saya ada di hadapan orang yang tidak kenal Tuhan, biarlah hidupku menjadi saksi, menjadi terang dan garam, bukan menjadi batu sandungan. Itu maksudnya melayani Tuhan. Di rumah, di mana saja, jadilah pribadi yang melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tanya, di rumah kita suka berdoa, menyembah Tuhan? Itu melayani Tuhan. Di tempat kerja, di sekolah kita study, masihkah kita Tuhan syukur Tuhan? Itu melayani Tuhan, bukan yang berkhotbah, bukan yang ada di mimbar yang kelihatan. Tapi melayani Tuhan itu adalah umum kepada semua, semada dia pendeta kah, bishop kah, ya, orang-orang yang kelihatan hebat-hebat. Ada orang yang nampak hebat-hebat di mimbar, tapi hidup mereka di luar bertentangan. Itu bukan melayani Tuhan. Itu melayani mimbar saja. Jadi performance seperti bunga ini, dia hanya jadi perhiasan. Saudara, jangan hidup Kristen kita jadi perhiasan. Tapi biarlah kita hidup melayani Tuhan dengan menyenangkan hati Tuhan. Apa guna misalnya kelihatan di depan selalu di mimbar apa semua, tapi di belakang, di luar sana kita menjadi orang-orang penipu, pendusta, pembohong, pemarah, pembenci, pemabuk. Itu bukan melayani Tuhan. Justru memalukan Tuhan, menghina Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama, minta tim musik. Kita nyanyikan lagu ini sebagai bertanya pada diri kita. Yesus bertanya kepada kita. Haleluya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika ia datang untuk kedua
saya perbuat selama ini? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Biar ini menjadi doa kita. Yesus bertanya, tanya dalam diri kita masing-masing. Bila dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Mari semua, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Biarkan musik melayani kita dan mari kita berdoa bersama-sama. Katakan, tanya dalam hati kita, masihkah kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan? Bagaimana Anda melayani Tuhan di tempat di mana Anda berada, di tempat kerja, di sekolah, di rumah, dalam keluarga kita, dalam pergaulan kita dengan kawan-kawan? Apakah kita masih sadar bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan? Dan kita mengutamakan menjaga dan memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Tanya bagaimana doa kita, bagaimana kerinduan kita kepada firman Tuhan. Kalau mulai tawar, mulai sejuk, mari kembalikan itu. Bangkitkan kembali dan katakan kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku. Oh, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Mari biarkan ini menjadi doa kita. Inilah hidupku, inilah rinduku kepadamu. Ini doa kami Tuhan, kami datang kepadamu. Segenap hatiku Roh Kudus, mari kami rindu pemulihan. Jamah kami pagi hari ini, Jesus. Memujimu, ku memujamu.
presence. Let your presence come upon us. Let your anointing us. Biar urapanmu turun atas kami. Urapanmu Tuhan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, let your way Ku berikan hatiku. ganti aku. Ini kami Tuhan. Bangkitkan kami kembali. Ibu hidup di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Berdoa, lepaskan masa lalu kita yang mengikat kita. Tinggalkan pagi hari ini. Minta kesembuhan secara batin, kesembuhan di dalam hati kita. Biar hati kita dipenuhi dengan sukacita dan damai Tuhan pagi hari ini. Jesus. Terpuji namamu. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kebenaranmu itu bagianku. Mari kita terus izinkan Roh Kudus bekerja. Yes. Selama memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kau segalanya.